Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi para sahabat medsos sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Yang terpenting itu selalu dalam keadaan happy, moodnya positif. Ya. Baik di kesempatan kali ini akan coba kami uraikan tentang siapakah Muhammad dan bagaimana beliau dalam kehidupannya, baik jasmani maupun rohaninya. Tapi di garis besarkan ini adalah rohaninya. Sosok ini adalah panutan bagi orang setelahnya. Tapi sosok secara rohani. Kalau sosok secara jasmani menjadi panutan setelahnya, bagaimana mau menjadi panutan? Beliaunya sudah wafat. Orang itu mencontoh kan harus melihat, ya, kemudian mencerna, baru mencontoh. Jadi ada proses di situ. Makanya dikenal dengan beliau sendiri yang menyampaikan bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Tapi yang mewarisi ruhaninya. Jika tidak mewarisi ruhaninya, maka bukan termasuk hadis ini. Nggak termasuk hadis ini. Jika hanya mewarisi estafet literasi ya belum. Kan ada tuh sanad literasi ya. Nah itu belum. Kenapa saya membagi dua seperti ini? Jasmani dan rohani. Karena mayoritas penjelasan tentang sosok ini hanya melulu jasmani. Bergenerasi-generasi buku-bukunya. Kenapa demikian? Ternyata itu nggak kebetulan. Ada peristiwa politik kenapa sehingga terjadi demikian. Ya fakta sejarah mengatakan ada peristiwa kelam di kota Mekah
sekitar ratusan tahun yang lalu. Nah, dari situlah hingga saat ini bukan hanya di Indonesia tapi dunia, sosok ini yang kita bicarakan ini hanya dieksplorasi secara jasmani. Ini kurang tepat ya. Kiasnya tuh begini. Misal kita ingin menjadi profesor gitu. Misal ini ya. Kita melihat sang profesor itu gitu. Pintar segala, membahas tentang fisika. Oh. Tapi langsung kita contoh gaya ngajarnya dan uraiannya yang kita ingat saat itu. Iya, kita nggak tahu prosesnya bagaimana dia mengurai seperti itu. Dan tentu saja yang dia urai saat itu sesuai dengan daya nalar audiensnya, kelasnya saat itu. Maksudnya ilmunya bisa jadi wawasannya lebih tinggi dari itu, tapi nggak dia keluarin semua. Gitu. Nah, kalau di sekarang kita kenal dengan istilah plagiat gitu ya. Itu bisa kena hak cipta itu. Atau kita misalkan cobain makanan kuliner enak apalah gitu ya. Kemudian eh, kita ingin coba membikinnya tapi nggak tahu tuh apa aja bahannya, gimana cara masaknya. Pengen bikin aja. Eh, Ya karena kita polos kan gitu kan. Kita bikin aja. Ya sudah, hasilnya sangat tidak sesuai sekali dengan kuliner yang kita mau contoh ini. Iya, kondisi umat itu sebenarnya seperti itu, polos. Jadi, sosok yang lagi kita bicarakan ini, sosok Muhammad ini, nggak bisa kayak gitu tanpa melalui proses rohani. Kesimpulannya itu, sekali lagi ya, sosok Nabi Muhammad ini nggak mungkin bisa seperti itu tanpa proses rohani. Nah, justru yang terpenting itu memang sangat sulit ya di kondisi sekarang ini. Kita harus mencoba mencari, bukan mencoba, malah serius mengutamakan dalam hidup kita mencari cara mencontoh proses ruhaninya sosok manusia nomor satu ini. Kalau nggak kayak gitu, dengan kepolosan kita, dengan ketidaktahuan kita, dengan kurangnya daya nalar kita, dengan kurangnya kritis kita ngerasa sudah sangat mencontoh beliau. Padahal alih-alih mencontoh,
malah jadi menghina secara hakikat tuh. Sekali lagi ya, dengan tidak mencontoh proses rohani, tapi kita mencontoh jasmani, alih-alih ingin mencontoh jasmani beliau, itu secara hakikat malah menghina itu. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa begitu? Dari definisi mencontoh aja, mensuri tauladani, di situ sudah salah. Bagaimana mentauladani sosok yang sudah tidak ada? Walaupun katanya ada ajarannya tuh, hadis-hadisnya. Nah sekarang hadis ini seperti lapak tuh, seperti hutan 1 juta hektar. Itu 100.000 hadis dikuasa, 100.000 hektar hadis dikuasai oleh Syiah. 200.000 hektar hadis dikuasai oleh Wahabi. 300.000 hektar hadis dikuasai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Ahlus Sunnah wal Jamaah aku bagi-bagi lagi dan lain-lain. Nggak lengkap. Jadi sangat sulit itu. Maksudnya apa? Mustahil. Seluruh literasi yang tergelar itu hanya GPS. Sedangkan Nabi sendiri di hadisnya tuh mengatakan bahwa carilah imam di perjalanan kalian gitu. Carilah pemimpin. Masa pemimpin itu berupa buku literasi? Enggak. Si pemimpin itu yang mengerti tentang isi GPS. Dia berjalan, kita ngikutin dia. Gitu. Pun juga Nabi mengabarkan diwarisi itu ilmunya, ilmu ruhaninya, proses ruhaninya. Proses rohaninya sempurna, ya diwarisi kepada yang sudah sempurna juga berproses secara ruhani. Nah, ke siapa? Jadi waris silsilah ya, bukan waris ilmu ya. Waris keguruan, gampangnya begitulah. Sekali lagi ya, ini waris keguruan, bukan waris ilmu. Kalau waris ilmu ya murid-muridnya yang belum jadi guru pun diwarisi ilmu ini. Tapi bukan waris sebagai guru. Siapa setelah Nabi Muhammad? Ternyata kepada Abu Bakar. Ah, dari Sayyidina Abu Bakar, Nabi wafat. Waris kan? Berarti yang dicontoh setelah Nabi itu ya Abu Bakar gitu loh maksudnya. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, yang dicontoh itu pewaris selanjutnya. Nah cari itu, cari tahu gitu. Jika tidak meniru secara
meniru secara jasmani orang yang tidak ada legalitas ruhaninya, proses metafisiknya. Kemudian langsung kita, itunya tidak ada, proses metafisiknya kita tiru, fisiknya itu pun masih nyasar kan. Kecuali yang bertalian dengan si guru ini. Guru ini kan punya jajaran tuh, staf pengajar lah gampangnya begitu. Itu boleh, tapi itu pun ada batas-batasnya. Bagaimana pula meniru, tapi hanya meniru literasi tanpa sosoknya. Itu lebih downgrade lagi. Meniru, idealnya kan meniru sosok yang sempurna proses ruhaninya. Kemudian downgrade, meniru sosok yang nggak sempurna proses ruhaninya, sosok jasmani ya. Saya ulang, meniru sosok jasmani yang sempurna sosok rohaninya, ideal kan? Downgrade turun tuh. Meniru sosok jasmani yang nggak sempurna proses rohaninya, ini udah keliru nih. Kemudian turun lagi, meniru tidak ada sosoknya dan tidak ada proses rohaninya otomatis. Karena proses rohani ini nggak bisa dimulai tanpa ada sosok jasmani dari seorang guru. Sekali lagi ya, nggak bisa kita memulai proses rohani, pembenahan rohani nggak bisa tanpa sosok guru. Dan guru ini tentu yang sudah sempurna proses rohaninya. Apa tuh maksudnya sempurna proses rohaninya? Udah sampai kepada predikat kenal Tuhan. Tuhan itu kan maha rohani kan. Berarti yang sempurna berproses rohaninya ya orang yang kenal maha rohani. Oh, logikanya begitu. Nyambung semua kan. Jika enggak kayak gitu, sehebat apapun kita meniru jasmaninya, baik ada sosoknya apalagi tidak ada sosoknya, kita meniru dari literasi, dari bacaan, dari ceramah atau apa, itu lebih turun lagi. Itu bahaya. Biasnya itu downgrade-nya jauh kemana-mana itu. Sama kayak kita ingin menuju Mekah misalkan, malah nyasar ke Zimbabwe misalkan, malah nyasar ke mana? Iya, alih-alih ingin ke sorga, nyemplung-nyemplungan di neraka, dan neraka tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 kan begitu. Kayak gitu. Jadi sini harus jeli benar. Iya, kita kan belajar literasi pun ada gurunya kan gitu kan. Apakah dia guru yang sudah sempurna proses rohaninya? Itu harus diperhatikan. Apa sih tanda yang diwarisi atau ulama waris, yaitu ulama yang sudah sempurna proses rohaninya, apa tandanya?
dia bisa bertanggung jawab atau bisa menjelaskan yang update di zamannya sesuai dengan existing zaman, menjelaskan tentang ketuhanan sesuai dengan daya nalar existing zaman. Kalau zaman ini existingnya adalah ya wajib ilmiah. Kalau nggak ilmiah nggak bisa. Zaman Nabi itu dogma. Ya sesuai daya nalarnya kan orang zaman itu. Gitu. Ya seperti itu gambarannya. Jadi meniru Nabi, mencontoh Nabi adalah mencontoh pewarisnya. Pastikan bahwa pewaris ini proses rohaninya sudah sempurna. Itu hak kita untuk tahu ya. Bagaimana cara nyari tahunya? Ya, itu tadi, paling nggak satu dulu deh. Beliau ini menjelaskan sesuatu, menjelaskan apa target kita, ketuhanan kan? Kenal Tuhan. Nah, itu harus bisa menjelaskan sesuai dengan existing zaman ini. Zaman ini wajib ilmiah, mustahil dogma. Ilmiah itu apa sih? Bisa menjelaskan sesuatu dengan masuk akal sehingga mudah untuk diamalkan. Ingat ya, ini bukan amal jasmani tapi amal ruhani, kan proses ruhani tadi. Ya seperti itu. Zaman sekarang kan identik dengan teknologi ini. Iya, dia jadi seorang teknokrat metafisika, seorang teknolog metafisika. Aslinya tuh begitu. Apa ada sekolahannya itu? Sekolahan formal yang kita kenal nggak ada. Nggak nyampe orang walaupun di zaman ini tentang kayak begitu. Bayangin aja teori fisika entanglement aja itu baru ditemuin sekitar 7 atau 10%. Orang ini bisa menjelaskan 100%, tapi nggak mungkin dibuka 100% kan. Teori fisika entanglement aja yang cuma 7% baru ditemuin faktanya sama ilmuwan. Itu kita baca teorinya udah pusing-pusing kan. Nah begitu gampang ya. Apa itu fisika entanglement? Ya silahkan dicari lah. Banyak literasinya itu. Di YouTube, di Google. Fisika entanglement itu salah satu contoh. Ya, kan bicara tentang metafisik kan. Ya seperti itu. Ya baik, sampai sini dulu. Insya Allah di kesempatan berikutnya sedikit-sedikit kita kupas tentang uh, pemetaan perjalanan atau proses ruhani. Ya, sosok nomor satu dalam sejarah dunia ini.
Sehingga kita bisa mencontoh ya. Tapi secara ruhani, pusing gak sih omongan saya ini, jelibet gak sih? Mencontoh secara rohani, rohani itu kan tanpa batas ruang dan waktu, jadi memungkinkan kita ketemu kan, gitu. Ya kalau kita mencontoh sosoknya, sosok beliau sudah wafat ya, dikuburkan di Madinah, gitu. Kita mau mencontoh kisah-kisah Nabi, eh, apa tuh contohnya, misalkan apa tuh, Asyama'il Muhammadiyah gitu kan. Tinggal laku Nabi rada detil gitu. Terus kita contoh. Itu namanya mencontoh imajiner. Masa mencontoh imajiner? Kemungkinan biasnya downgrade-nya ya bukan kemungkinan, udah downgrade banget itu. Kita plagiat doang jatuhnya. Gitu. Ya itu tadi, kalau udah plagiat begitu, alih-alih ingin memuliakan, malah menghina itu. Bukan pahala yang didapat, malah ya dosa yang didapat. Ya seperti itu. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan ya, atau salah-salah kata. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.